perbandingan pecahan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perbandingan pecahan. Nah, kelas mungkin kita mulai di kelas 3 dulu udah pernah belajar tentang pecahan kan? Nilai pecahan. Kalau nilai pecahannya misalnya begini, berarti ini berapa? 1. Kalau bentuknya begini lagi, baru berulang jadi berapa? 2. Per 2. Ya, kalau berulang lagi jadi ini 1/3. Berarti udah paham ini ya? Nah, hari ini kita akan belajar tentang perbandingan pecahan ya. Nah, perbandingan pecahan itu ada beberapa, 3 kategori ya. Perbandingan pecahan itu berarti kalau misalkan ini pecahan 3/5, 2/5. Nah, kita belajar sekarang kita melihat dari ada namanya di atas ini apa? Masih kan dari atasnya mana? Di atas namanya apa? Iya. Ini namanya apa? Pemilang. Ya. Yang di bawah namanya apa? Penyebut. Ini penyebut. Ya, jangan sampai ketukar-tukar ya. Oke. Nah, kita belajar tentang perbandingan pecahan, pemilang dan penyebut. Nah, sekarang dilihat di sini yang sama apanya? Penyebut atau pemilangnya? Penyebutnya yang sama. Nah, bagaimana cara menentukannya perbandingannya? Kalau perbandingan pecahan itu ada tandanya, ya. Tanda lebih besar, lebih kecil dan ya. Cara menentukannya gimana? Ini tarik garis. Tarik garis ini menjadi B. Berarti kalau dia menjadi B, ini tanda seperti ini lebih besar. Kalau dia menjadi K, berarti tanda ini lebih kecil. Kalau sama dengan berarti nilainya sama. Oke, sekarang kita masuk lagi nih. Cara menentukan perbandingan pecahan kalau dia menyebutnya sama, tapi pembilangnya berbeda. Caranya gimana? Kita fokus ke pembilang. Fokus ke pembilangnya ya. Pembilangnya kan berbeda. Nah, kalau sudah seperti ini, kita mendapatkan seperti ini, tinggal kita lihat pembilangnya. Angka dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Kita lihat. Kalian bisa membandingkan angka 1 lebih besar mana sama 2? 3. 1 sama 2 lebih besar mana? 2. Ya kan? Dan seterusnya. Nah, sekarang angka yang dulu soalnya ada 3/5, 2/5. Sama-sama penyebutnya 5, tapi di atasnya pembilangnya berbeda. 3 dan 2. Berarti angka 3 itu lebih apa yang sama 2? Besar. Lebih 3 sama 2, 3 lebih besar. Ya, lebih besar. Berarti tandanya seperti ini. Oke, itu kalau dia sama-sama penyebut ya dan berbeda pembilang. Apa kan nih? Gampang kalau menentukan kalau dia penyebutnya sama tapi pembilangnya berbeda. Kita fokus ke pembilang. Jadi kalau seperti ini, Faiz, ya di aku Mary 4/6, 7/6. Tandanya lebih apa? Lihat di atasnya pembilangnya. Berarti 4, 7. 4 lebih? Iya. 4 lebih kecil tandanya seperti ini. Paham ini? Paham ini ya? Ya. Jadi kalau berubah lagi, kalau penyebutnya sama, berarti kita fokus kemana? Ke pembilangnya. Oke, itu yang pertama. Terus bagaimana kalau kita mendapatkan soal dia pembilangnya sama, tapi penyebutnya berbeda? Misalnya 3, 7/2. Nah, caranya seperti apa? Nah, kita fokus ke penyebut. Tadi kan kalau ini pembilangnya, sekarang kita fokus ke penyebut karena pembilangnya sama. Nah, caranya kalau dalam perbandingan pecahan matematika itu ada ketetapan. Semakin nilainya itu besar, ya angkanya besar, maka dibalik nilainya semakin kecil. Kalau angkanya kecil, nilainya semakin besar. Nah, sekarang Bu Mary punya penyebut 3 dan 2. 3 berarti lebih besar nggak sama 2? Lebih besar kan 3? Nah, kalau ketetapan dari hukum perbandingan pecahan matematika, kalau nilainya angkanya besar, maka nilainya lebih kecil. Berarti 3 ini lebih sama 2. Tandanya apa di sini? Iya, tanda kecil. Ya, karena kita fokus ke penyebutnya. Karena kita sama di pembilang. Berarti semakin angkanya
Besar, kecil sama dengan lihat angka di bawah penyebutnya. Penyebutnya semakin angkanya kecil maka nilainya semakin besar. Lihat, fokus. Angkanya kecil maka nilainya semakin besar. Kan 4 sama 7. Kan 4 ini kan kecil kan? Daripada 7 berarti nilainya lebih besar. Berarti tandanya seperti apa? Besar. Ngerti? Gimana? Paham ya? Nah, ini kalau dia berbeda apanya? Ya, berbeda penyebutnya. Kita fokus ke penyebutnya. Ya, karena pembilangnya sudah sama. Kalau tadi ini penyebutnya sama, kita fokus ke pembilang. Itu ya. Sekarang kita masuk yang ketiga. Bagaimana cara menentukan kalau dia berbeda pembilang dan penyebutnya, sama-sama berbeda. Misalkan ibu kursi 4/6 dikasih lagi ini berapa ya? 5 per berapa? 3 misalkan. Nih, Bu, pembilangnya berbeda, penyebutnya juga berbeda. Cara menentukannya seperti apa? Nah, kita menentukannya bukan lagi kita fokus ke pembilang dan penyebut, tapi kita lebih fokus, kita bisa ini. Kita ada dua cara. Kita bisa menentukan apanya nih? Penyebutnya mencari apa? KPK, kelipatan persatuan terkecilnya. Kalau kita mencari KPK, lihat ya cara dulu. KPK 6 dan 3 berapa? KPK 6 dan 3 berapa? 12. Ya kan? 6 lah kan? Kelipatan persatuan terkecil. Terkecil 6 dan 3. Berarti kan ada berapa? 6 toh? Ya. Iya. 3 kali berapa ya hasilnya? 2. Nah, berarti 3 kali itu 2. Ini otomatis kali 1. Tetap 1. Ini kali 1. Ini kali berapa? 2. Karena di bawah kali 2, maka di atas kali 2. Bisa? Ya. Kenapa ibu bilang 6? Karena kelipatan persatuan terkecil. KPK-nya dari 6 dan 3 itu yang sama cuma 1 yang terkecil, 6. Ya? Paham? Ya. Nah, kalau sudah seperti ini kita turunkan. 4 kali 1 berapa? Tetap 4/6 toh? Ya. Nah, ini menjadi berapa? 5 kali 2? 10. 3 kali 2? Nah, ini sudah sama penyebutnya. Tadi kan guru bilang kalau penyebutnya sama, kita fokus ke pembilang. Pembilangnya 4, 10. Berarti 4 lebih sama 10. 4 lebih kecil. Karena kecil mana apa? Nih. Nah, ini cara pertama. Kalau cara kedua, ya ini cara pertama. Cara kedua bisa seperti ini. 4/6, 5/3, kita kalikan silang. 4 kali 3 berapa? 4 kali 3 12. Taruh di atas sini. Sekarang 5 kali 3 berapa? 30. Berarti 12, 30, 12 lebih kecil. Sama enggak hasilnya? Sama enggak?